wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 4? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik kita ya, dengan Umi Purwanti untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan itu. Nah, tapi sebelum belajar, coba kalian lihat video berikut ini ya. Hasil penelitian terbaru yang dirilis ke publik oleh peneliti Institut Teknologi Bandung tentang potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa menjadi peringatan dini bagi semua pihak untuk bersiap menghadapi bencana yang tak terduga. BMKG menegaskan ancaman potensi tsunami tersebut nyata meski tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Bagaimana langkah mitigasi yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana tsunami tersebut? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BMKG. Selamat malam Bu Dwi Korita. Selamat malam Mbak Nana. Ya Bu Dwi Korita, langsung saja ini beberapa hari ini heboh soal hasil riset yang dirilis ke publik dari ilmuwan ITB Bu tentang potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa. Seperti apa sebetulnya penjelasan BMKG supaya tidak terjadi simpang siur informasi dan juga dikhawatirkan kemudian menimbulkan kebingungan di publik Bu Dwi Korita? Terima kasih. Jadi sebetulnya riset-riset tersebut sangat penting untuk menguatkan mitigasi. Itu tersebut ada sebuah berita. Nah, di situ dikatakan ada kegiatan tanya jawab. Ada yang tahu tidak kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi itu namanya apa? Apa? Iya, namanya adalah wawancara. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, dengan mendapati gambar, kalian bisa memahami dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kenampakan alam, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Pada video berita tadi ada sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pembaca berita dan seorang narasumber. Nah, wawancara itu apa sih? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara pada video tadi, yaitu yang membacakan berita. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Seperti yang pada video tadi dikatakan bahwa akan mewawancarai seorang narasumber. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum wawancara apa saja? Yang pertama adalah menentukan topik. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Misalnya saja tadi tentang ingin mengetahui tentang berita kebenaran riset BMKG. Yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan wawancara dibuat dengan menggunakan kalimat tanya. Sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami sehingga ketika kita menentukan narasumber, narasumbernya dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia berinteraksi dengan sesama dan juga manusia berinteraksi dengan lingkungan. Tetapi terkadang manusia mementingkan kepentingannya sendiri sehingga terkadang tidak
memperhatikan atau tidak peduli dengan kelangsungan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, sehingga cenderung manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan apa saja? Yang pertama adalah membakar hutan, yang kedua illegal logging atau menebang hutan secara berlebihan, yang ketiga membuang sampah ke sungai, dan yang keempat penangkapan ikan dengan bom. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan, yaitu ada kegiatan pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, menebang pohon secara berlebihan, dan menangkap ikan dengan menggunakan bom. Indonesia adalah negara kepulauan dengan penampakan alam yang beragam. Nah, penampakan alam yang ada di Indonesia dan kita ketahui manfaatnya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah di permukaan bumi yang berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Daerah ini banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan karena tempatnya yang indah dan sejuk digunakan sebagai tempat pariwisata. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah di permukaan bumi dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini banyak digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga daerah industri. Sedangkan penampakan alam yang ketiga yaitu daerah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Biasanya umumnya landai dan berpasir. Daerah ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, perkebunan, kelapa, pertanian garam, dan pariwisata karena tempatnya yang indah. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing sehingga pemanfaatannya pun disesuaikan dengan keadaan. Pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, nah. Kita sudah belajar apa saja tadi? Iya, yang pertama kita sudah belajar bagaimana cara membuat daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Bisa kita gunakan berbagai kata tanya ya. Ada salah satunya ada apa, mengapa, di mana, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar kegiatan manusia yang bagaimana sih yang bisa mempengaruhi lingkungan. Karena kita sudah tahu kegiatan baik dan kegiatan yang kurang baik yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, maka sudah menjadi kewajiban kita adalah kita melaksanakan kegiatan yang baik. Contohnya yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, kita sudah juga mempelajari tentang penampakan alam. Ternyata setiap wilayah atau setiap bagian di permukaan bumi ini berbeda-beda ya. Di dataran rendah kita bisa menemukan tanaman jagung, sedangkan di dataran tinggi kita bisa menemukan tanaman teh. Kemudian kalau ingin melihat banyak tanaman kelapa, kita bisa pergi ke daerah pantai. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan kita banyak pengetahuan dan pengalaman yang bermakna buat kita semua. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya nak. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.